Jadi kisah nelayan itu dia punya seorang istri, ya istrinya satu, anaknya dua, kehidupannya sederhana, ya apa adanya begitu, dengan kedamaian di situ. Lalu dia bilang ke istrinya, tak ke pantai dulu ya, karena gua kerjanya nelayan mencari ikan. Sebelum ke situ dia duduk di atas perahunya itu, santai di situ. Lalu ada saudagar kaya datang, seorang pengusaha. Dia menghampiri si nelayan itu dan dia bertanya, ngapain kamu duduk-duduk di sini? Mbok punya perahu itu berlayarlah sana mencari ikan. Nanti kalau dapat ikan kan bisa untuk keluarga, bisa dijual. Lalu si nelayan terus. Habis itu nanti kalau berlayar lagi, menangkap ikan lagi, dijual lagi, ditabung itu uangnya. Terus nelayan tanya lagi terus. Lalu si saudagar itu mengutarakan lagi, nah nanti kalau sudah punya tabungan lebih, jadilah apa, pengulak daripada ikan para nelayan itu yang mengumpulkan, biasanya pengepul ya, pengepul gitu. Jadi nggak usah berlayar lagi, tinggal jadi pengepul itu aja, mengumpulkan daripada tangkapan para nelayan. Lalu si nelayan bilang terus, nah nanti kalau setelah itu terkumpul banyak, disimpan, bikin pabrik, nanti ikannya itu bisa diolah menjadi sarden dan apa, pokoknya bisa dijual lebih menguntungkan. Lalu si nelayan tanya lagi terus, setelah kalau sudah punya pabrik ya bukalah pabrik itu di pesisir pantai di mana lagi untuk memperbesar itu lagi. Lalu si nelayan terus, lah kalau sudah begitu sudah pasti kita pikiran akan tenang dan damai. Lalu si nelayan, oh bapak tadi cerita dari tadi itu hanya untuk pikiran tenang dan damai. Lah tanpa disadari bapak sebelum kesini tadi saya duduk di atas perahu itu pikiran saya sudah tenang, hati saya sudah damai. Kalau si pengusaha itu muka merah gitu, karena dia masih berangan-angan. Wong dia pengusahanya juga belum kaya raya. Nyatanya masih berkeliling di pinggir pantai. Dan sehingga di situ kalau kita ambil kesimpulannya bahwa orang menyibukkan diri, bahkan dikatakan orang yang sibuk itu pasti sukses. Sukses dalam tataran apa dulu? Kalaupun harus duniawi, ya bisa mungkin jadi. Kalau dari hikmah pelajaran cerita tadi itu hanya mau pikirannya tenang dan hatinya damai. Kalau orang Jawa mengatakan ayam tentrem, kedamaian itu mangan opo yo ayam. Tapi dari nelayan itu penyikapannya bukan berarti kita tidak boleh dengan itu. Kan jawabannya daripada nelayan itu tidak menolak dan juga tidak menerima. Artinya kalaupun harus kesempatan itu terjadi, dia juga tetap bisa tenang dan damai. Kalaupun itu tidak terjadi, dia juga tetap tenang dan damai. Jadi nggak sesuatu kalau saya hidupnya begini-begini aja, aduh nelongso, kok saya nggak kaya-kaya sih. Karena endingnya orang kaya juga begitu. Ya kebanyakan pada umumnya seperti itu. Mereka berlomba-lomba untuk ke situ, yang pada akhirnya yang dicari hanya ketenangan pikiran, kedamaian hati. Maka kalau kita kembali ke laku kita, bersyukurlah bagi kita yang sudah bisa pikirannya tenang, hatinya damai. Dan nanti selebihnya pasti akan mengikuti. Bahasanya kalau tidak sesuatu, kadang-kadang kan susah di situ. Tapi kadang juga kita bisa lalu, oh di rumah kok kita hanya bisa apa adanya. Kalau memang punya ya bergeraklah semestinya. Misalnya punya kepengen sesuatu atau mau makan kehendaki sesuatu ya lakukan. Tapi jangan memaksakan ketika dalam sikon yang tidak memungkinkan. Nah, salah satu contohnya ya mungkin Pak Pairan, Mas Agus itu juga sudah melalui di tempat saya atau Mas? Tempat saya
Mungkin banyak orang menilai juga secara begitu, tapi juga nggak diada-adakan, ya apa adanya di situ, apa yang terjadi di situ, ya itulah yang dinikmati. Jadi bukan karena satu hal gitu loh, oke enak tamu ya tak apik-apik nih, ya itu kalau memang ada kenapa tidak. Tapi kalau nggak ada jangan diada-adakan, karena masalah pasti akan kembali ke kita. Baru kuwi kok nyarutang akhirnya sing mumet kita gitu. Jadi ya udah apa adanya, wong laku kita juga ada dalam sikonnya menerima. Itu nelayan tadi dong, makanya saat laku ini kadang-kadang juga kok saat saya laku kok malah begini ya, yang tadinya saya nggak laku biasa-biasa aja, begitu laku kok malah kok pontang-panting, ada ceritanya. Jadi itu disadari saja, karena kalaupun harus ada buku itu anggaplah kita sedang menghapus tinta yang kita tuliskan sebelumnya. Jadi kalau banyak tinta kotor ya pasti akan dihapus itu. Lah bedanya saat orang tidak laku itu kan tidak diketahui, nyicilnya mesti alon-alon, bisa jadi langsung brek, bisa jadi gua nyicilnya lama, atau sedikit-sedikit itu prosesnya akan panjang, bisa jadi sampai di akhir hayatnya. Ya saat laku ini kok awal-awal biasanya begini ya. Nah itu disadari, kalaupun harus ada perilaku atau perbuatan kita sebelumnya, nah situ mulai dihapus sedikit, maka ada prosesnya. Akhirnya bleber ya. Jadi ada prosesnya, sadari aja proses itu hanya ada dua rasa gitu, enak dan tidak enak. Saat enak ya jangan kita jumawa, saat nggak enak ya jangan kita putus asa. Seperti halnya kalau di awal-awal kok malah saya begini, banyak hal malah di luar daripada kok selalu ya. Biasanya kalau orang umum itu malah mengatakan sial gitu loh, sajane iki orang gue, tapi kok malah saya lakuin ini kok malah begini goyang terus ya. Disadari aja itu adalah proses nggak enak. Jadi disadari di situ sampai proses itu selesai. Maka caranya adalah menikmati rasa dari proses itu. Kalau enak ya dinikmati, kalau nggak enak ya dinikmati. Tapi kalau nggak enak kan susah mas, ya namanya latihan. Sama kayak tadi, daripada nelayan tadi, saat kondisi nggak enak dengan enak, atau dibahasakannya bisa mengalami dunia ini berkecukupan, tapi ada kalanya juga di bawahnya. Nah, kedua halnya itu tidak. Maka proses enak dan nggak enak kalau kita bisa melaluinya, bisa dipastikan dalam proses kehidupan ini kita tidak akan terjebak di antara salah satunya. Kalau bisa melalui di situ. Tapi bisa nggak? Ya bisa. Bergantung pada pribadi. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya hanya satu, temenan atau sungguh-sungguh di situ. Modalnya cuma itu tok, nggak ada yang lainnya. Hanya bersungguh-sungguh saja itu. Udah bersungguh-sungguh aja dengan itu, pasti juga akan nyampe atau selesai. Itu tadi itu gelak-gelak sama Mas Adi. Iya ngepeng. Malah tak kebingungan. Nanti yang dapat Mas Adi sendiri. Dua kali mas. Oh dua kali. Jadi ya sharing kita sedikit itulah, selebihnya tinggal kita praktek kan, dan apa yang terjadi ya perhatikan pribadi masing-masing. Karena bahasa sukses ataupun tujuan itu nggak akan kemana-mana, karena tujuan atau sukses itu ada di situ Pak. Kalau harus dia bicara itu, ayo kesini, undang kesini gitu. Nah, tinggal perilaku atau tekad kita untuk menuju ke situ aja. Ya bahasanya kalaupun harus, contoh saat saya mau ke Indomaret gitu, beli rokok 1 bungkus, udah dari rumah sudah ke situ, rokoknya kan ada di situ,
tidak kemana-mana. Ternyata di proses perjalanan itu lewat depan rumahnya Mas Agus. Mas, mampir ngopi dulu. Oke. Akhirnya mampir ngopi. Baru Mas Agus, jadi masak apa? Mau Mas motong ayam gitu. Akhirnya makan. Lah makan kekenyangan akhirnya saya ketiduran toh Mas. Begitu bangun-bangun, waduh Mas, tadi saya mau beli rokok ke Indomaret ini. Saya begitu ke sana sudah tutup Mas. Jadi saya harus menunda besok lagi. Dan besok lagi akan begitu. Boleh mampir, boleh. Tapi ya sebentar aja namanya mampir. Jadi kalau mampir boleh. Yang penting jangan lama-lama. Makanya sanepane ada orang mengatakan kalau para leluhur Jawa itu urip iki mau mampir ngombe. Mampir loh ya. Kata mampir itu kan hanya sementara atau sekedar atau sebentar. Tapi kenyataannya pada umumnya mampirnya itu kelamaan. Sudah minta kopi, sudah makan, tidur lagi malah di situ. Akhirnya lupa yang dia tuju itu mau kemana tadi. Nah, saat laku itu juga sama. Tuhan itu juga nggak kemana-mana. Ada kok di itu. Nah kita kadang-kadang kebanyakan mampir lah, saat mampir itu lupa. Kalaupun Tuhan harus ada di A, di tempat A gitu. Padahal dalam proses perjalanan dia juga ada di situ. Hanya dia nyawang, oh kamu kebanyakan mampir kok. Jadi lupa akhirnya yang dituju siapa. Kalaupun harus berwujud sama sayangnya kan nggak ada. Kalau kita sadari. Kan sekarang juga ada Mas, nggak harus mampir minum. Jalan sambil minum kan juga ada gembes kan. Oh iya. Saking aja. Minum sambil jalan. Minum sambil jalan, ya bisa. Nggak harus mampir ya Mas. Berarti bawa bekal itu. Bawa bekal. Sebelum ke Indomaret tadi gandengannya rokok ya kopi tam. Berarti bawa bekal dari rumah. Jadi nggak perlu mampir. Nek mampir pas mulai ngono ya. Nah, kan bekal. Jadi nanti kalau saya lewat pas mau kemana itu jangan dipanggil Mas. Balik lagi baliknya hampir no. Nah kadang-kadang di mampir itu ada satu hal sih Mas. Kadang ada rasa nggak enak. Karena rasa nggak enak itu pasti akan nggak enak. Atau bahasanya ewo pakai woh. Kayak ditegur ra mampir ora penak. Nah, yang jadi masalah kan di situ. Jadi ada sesuatu hal itu kadang-kadang karena terpaksa. Karena ewo pakai woh enggak enak tadi. Kalau mampir atas kesadaran, ya tahu mau namanya mampir sebentar. Atau kalau enggak ya Mas Joko tadi bawa bekal. Jadi minum sambil jalan. Jadi nggak perlu kalau kehausan di jalan tidak mampir. Dah itu aja lah sharingnya, kepanjangan aja Mas. Matur nuwun rahayu.